Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, malam ini sebenarnya eh, malas juga, masih malas untuk membicarakan peristiwa yang hari-hari akhir-akhir ini senantiasa menghiasi layar kaca, sosial media mengenai banjir di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Banjir yang konon katanya belum pernah terjadi sebelumnya dengan debit air yang sedemikian luar biasa dan sampai menyebabkan korban jiwa yang di luar dugaan dan ketinggian air dan ketinggian tanah lumpur yang di luar dugaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saudara-saudara kita yang di sana diberikan ketabahan, kesabaran atas musibah ini dan yang meninggal semoga husnul khotimah. Oke ya, kita ngomong ini dulu. Pak. Evaluasi. Jadi di sini nanti kita membahas eh, di sisi rakyat dan sisi pejabat ya. Nah, kita mulai bahas di sisi rakyat dulu. Ya, penyebab banjir yang umum itu kalau kita buka referensi-referensi di buku ataupun di apapun itu ya, rakyat itu menyebabkan banjir biasanya karena buang sampah sembarangan, gitu ya. Dan oke lah itu menyebabkan banjir. Emang rakyat mungkin kurang edukasi, kurangnya sosialisasi mengenai perairan, sistem air itu bagaimana berjalannya dari hulu ke hilir itu bagaimana supaya bisa lancar masuk ke laut sebagai air yang benar-benar air gitu ya, tidak bercampur dengan sampah dan sebagainya. Oke. Dan kalaupun banjir, biasanya banjirnya bukan banjir, ya banjir yang paling setelapak kaki, ya banter-banternya sedengkul lah atau selutut orang dewasa. Sekitar setengah meter lah itu paling parah-parahnya. Oke, itu rakyat. Apalagi mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar banjir yang disebabkan oleh kesalahan rakyat umum ya. Nah, misalkan buang sampah di sungai, ya sampah plastik biasanya dan sebagainya. Tapi ini bukan murni salah rakyat juga sebenarnya ya. Ya, karena rakyat itu hanya memanfaatkan apa yang sudah beredar di pasaran ya. Ya, saat ini sebagai pembungkus barang itu yang sering beredar di pasaran memang bentuknya plastik itu mayoritas. Ya kita lihat saja. Ya, kalau mungkin zaman dulu orang beli nasi, eh, lauk, sayur ya, itu kemungkinan bungkusnya yang gampang terurai seperti daun pisang, daun jati ya, atau yang sifatnya gampang terurai lah ya paling mudah mungkin daun pisang yang pohonnya bisa tumbuh di mana-mana mudah mudah tumbuh dengan tunasnya. Kalau pohon jati itu tahun-tahunan baru bisa jadi dipanen ya. Kalau mau numbuhkan lagi itu butuh waktu bertahun-tahun biasanya pohon pisang ya. Nah, plastik ini yang memproduksi kan bukan rakyat jelas, ya kembali lagi ke perusahaan pembuat plastik itu. Oke ya, itu ukuran rakyat. Nah sekarang pejabat.
Pejabat inilah kunci dari semuanya sebenarnya. Beliau-beliau ini, mereka-mereka ini yang menetapkan kebijakan, ketegasan dalam mengelola suatu daerah. Apakah daerah itu pantas dikelola? Apakah nanti hasil kelolanya itu dapat mensejahterakan rakyat, memarupkan rakyat, atau bagaimana? Kalau kita bicara eh, kapan Indonesia itu sudah mulai di seperti ini kan, dalam artian itu ya dijarah seperti ini, diambil semena-mena seperti ini, atau dieksploitasi secara barbar, itu sebenarnya sudah mulai semenjak Orde Baru. Ya. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Ada alasannya. Pada zaman awal kemerdekaan, ketika itu presidennya masih Bung Karno, itu banyak referensi yang eh, memberitakan, menginformasikan bahwa ketika ada perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia, ingin menanamkan berinvestasi ke Indonesia, itu beliau, Presiden Indonesia waktu itu, Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, eh, itu ngomong, intinya, ya, sebenarnya Bung Karno itu ingin rakyat Indonesia ini yang baru merdeka ini biar dikasih ruang dulu untuk belajar membangun negerinya dengan kekuatan sendiri. Walaupun ada sumber daya alamnya ya menambang dengan kekuatan sendiri seperti itu. Nah, nunggu waktu itu. Nah, selama waktu tunggu itu, Bung Karno ini menyekolahkan rakyat-rakyat yang cerdas-cerdas tadi untuk nanti bisa, ketika lulus nanti bisa untuk ilmunya dimanfaatkan untuk membangun negeri Indonesia ini. Beliau punya komitmen kalau ada perusahaan masuk ke Indonesia berinvestasi, entah itu tambang emas, nikel, batu bara dan sebagainya, ataupun mungkin sawit ya, saham terbesar ya ini harus dikuasai oleh negara Indonesia atas nama negara rakyat Indonesia itu. Ya, waktu itu kemungkinan minimalnya disampaikan jangan sampai saham yang dimiliki oleh perusahaan asing yang mau berinvestasi itu di Indonesia itu tidak lebih dari 50%. Ya, nggak boleh 50% itu. Maksimal mungkin 49% lah. Nah, Indonesia yang bisa lebih 51%. Artinya untuk apa? Untuk mengendalikan iklim investasinya supaya tidak dikuasai oleh perusahaan atau korporasi atau apa namanya ya korporasi ya. Nah itu ya cuman dasarnya karena kapitalis itu pengennya menguasai. Jadi kapitalis itu kan memang sifat kapitalis itu menguasai ya. Jadi pengusaha kapitalis itu pasti pengusaha. Tapi kalau pengusaha itu belum tentu kapitalis. Ya, karena pengusaha itu memang dia memiliki perusahaan, tapi sifatnya bukan menjarah, menjajah, memeras, atau dalam tanda kutip kasarnya rakus lah ya, serakah itu tidak. Nah, karena kapitalis itu pengen menguasai bagaimana caranya, ya perusahaan korporasi ini bisa memiliki saham lebih besar. Kan punya seperti itu. Dalam perusahaan itu kalau saham yang dimiliki oleh salah satu pihak itu lebih besar, dia yang akan mengatur. Itu yang terjadi di PT Freeport. Ya, saya ini ngambil contoh saja. Ya, bahkan ada sebagian referensi intrik-intrik G30S kejadian antara transisi dari periode 65 sampai 67.
itu sudah direkayasa oleh orang-orang yang berkepentingan mengeruk tambang di Papua itu yang emas itu di Gunung Erzberg sama Grasberg itu. Ya, itu itu referensi ya silakan teman-teman nanti bisa baca sendiri, cari sendiri banyak referensinya kok ya. Jadi itu ada yang menghubungkan ke situ. Ya, itu kan referensi ya bisa benar bisa salah, silakan semua sendiri. Tapi kenyataannya memang setelah itu Orde Baru muncul, tahun 67 terbit Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang pertama itu Undang-Undang nomor 1 tahun 67 kalau nggak salah. Ya, itu be- mengizinkan Freeport ya beroperasi dan konon 30 tahun itu bebas pajak luar biasa. Nambang emas 30 tahun bebas pajak. Berarti 100% itu hasilnya buat Freeport. Selama 30 tahun itu coba. Nah, setelah 30 tahun kemudian berarti tinggal dijumlahkan aja 67 tambah tambah 30 tahun ya. Ini 80 97 ya. Lama sekali itu. Indonesia itu cuma dapat berapa persen, bahkan ada yang menginfokan itu sekitar 1% royaltinya itu. Bayangkan. Ini ini kalau dimasukkan ke akal ya nggak masuk. Tapi dipaksa-paksa dimasukkan ke akal itu gimana cara bernegosiasi seperti itu gitu ya. Itu saja terlihat kalau negara ini pejabatnya sangat lemah dalam melakukan ketegasan negosiasi. Pejabat pasca Orde Lama loh ya. Nah itu. Dan itu sampai sekarang ya. Yang banjir-banjir ini kan bukan akibat dari sehari dua hari kemarin pembalakan enggak itu udah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu itu kan mulai dibabat, dikikisi, pohon-pohonnya ditumbangkan dan sebagainya. Itu itu sudah berlangsung lama ya, bukan kemarin sore, bukan seminggu yang lalu, sebulan yang lalu tahu-tahu banjir bandang seperti itu. Enggak, itu sudah bertahun-tahun wilayah hulu itu dirusak dengan alasan tambang, dengan alasan hutan sawit yang konon katanya dari situ kita bisa dapat eh, pajak ataupun devisa ataupun sebagainya yang nanti tujuannya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Saya kira itu hal yang anomali ya atau kontradiktif malah aneh. Oke, itu urusan pejabat itu kebijakannya bagaimana ya. Nah, itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, kalau itu urusan pejabat, kenapa seolah-olah pejabat di negeri ini yang berkepentingan di situ itu tidak berani menindak jikalau ada sesuatu perusahaan yang nakal misalnya, atau menyebutkan perusahaan apa yang melakukan kecurangan atau kejahatan ini gitu ya. Bukan lagi kecurangan tapi sudah kejahatan gitu. Ya. Padahal data-data sudah jelas. Siap perusahaan apa saja yang terindikasi atau terbukti dan malah buktinya sudah ada gitu ya. Tapi ketika ditanya di forum, diwawancarai di forum dewan ya di DPR misalnya, ini menteri atau pejabat yang bertanggung jawab itu seolah-olah lebih memilih diam atau ya membahas yang lain lah atau mengalihkan pembicaraan. Ya karena apa? Ya itu tadi, kalau teman-teman mau menelusuri jejak oligarki mafia itu sudah dari zaman Orde Baru. Makanya tidak heran sekarang pejabat itu nggak akan berani ngomong. Karena apa? Kalau memang negara ini dikuasai oleh mafia oligarki itu tadi, pejabat itu hanya pion. Ya. Dia hanya pion yang dikendalikan untuk patuh terhadap setiap keinginan dari para mafia-mafia oligarki yang rakus ini.
Entah itu tambang, entah itu properti, entah itu kelapa sawit, dan sebagainya. Dia takut karena mafia oligarki ini punya kekuasaan yang kita nggak tahu batasnya sampai di mana. Ya, cara kasarnya seperti ini. Kalau pejabat ini nanti memberitahu, membocorkan, membocorkan rahasianya atau menyebut ketika ditanya disuruh mengaku, mendata perusahaan mana saja yang terlibat dalam perusahaan alam di Indonesia besar-besaran. Dia mengaku dan dia menyebutkan. Bisa saja mungkin pulang dia nyawanya terancam ya. Atau ya pokoknya ada ancaman intimidasi, teror, ancaman. Nah itu akhirnya pejabat ini memilih bungkam. Nah itulah yang terjadi kenyataan saat ini. Makanya ketika para netizen di YouTube, di Facebook, di ya medsos-medsos itulah menghujat apapun, dia tetap gak bisa, gak akan ngomong gitu loh. Ya mundur pun ya nggak tahu, kecil mundur nggak bakal mundur. Apalagi pimpinan-pimpinan dari pejabat-pejabat ini semuanya juga terhubung dengan oligarki itu. Nah, kita kan nggak tahu. Ya, ya itu lebih sulit lagi gitu. Ya. Nah, sekarang dari sisi aparat, aparat bagaimana? Aparat juga nggak salah sebenarnya. Dia hanya mengikuti undang-undang atau aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, celakanya, terkadang aturan dibuat oleh pemerintah itu atas pesanan atau paksaan atau apapun itu dari mafia oligarki ini. Pesanan ya. Karena apa? Dulu ketika ingin menjabat ya, entah itu menjadi pejabat daerah, pejabat pusat, pejabat provinsi dan sebagainya. Ada kontrak dengan mafia oligarki ini. Ya, sekarang kita introspeksi aja lah teman-teman ya. Waktu kampanye itu kan atau menjelang pencoblosan itu butuh dana besar. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini kampanye dari setingkat presiden sampai ke tingkat eh, kubu ya atau mungkin kepala desa atau lurah, mana tempat yang nggak pakai uang kampanyenya itu. Nah, uang sebanyak itu nggak akan mungkin bisa didapatkan tas pribadi. Itu mesti ada bantuan dari mafia oligarki yang punya korporasi-korporasi perusahaan ini. Atau bisa saja, misalkan ada dua calon ya. Dua calon ini dua-duanya dibiayai oleh mafia oligarki yang sama. Dinaikkan juga dengan mafia oligarki yang sama. Jadi rakyat itu sebenarnya bukan punya hak memilih. Mereka dipaksa memilih dengan calon yang disodorkan oleh partai-partai tertentu. Yang sebenarnya partai-partai itu juga dikendalikan oleh mafia oligarki juga. Elit kapitalis tadi itu. Kalau mertua saya ngomong itu kapitalis global itu intinya. Yang mengendalikan itu. Jadi posisi rakyat itu ya kecepit ya. Mereka oleh sistem sudah dimiskinkan. Kalau nggak mau nerima bantuan juga rugi, merasa rugi. Tapi kalau nerima bantuan ya akhirnya seperti ini. Pejabat itu bagaimana caranya dia akan mengembalikan, bagaimana caranya mengembalikan uang kampanye atau dulu mungkin dia sudah menandatangani kontrak dengan mafia oligarki ini nanti kalau jadi eh, saya akan dapat bagian apa itu kan seperti itu mafia oligarki cara kerjanya. Jadi jangan dikira
kampanye dengan uang itu setelah jadi pemimpin itu, entah itu wali kota, bupati, gubernur, atau presiden, akan gratis? Tidak. Apalagi memang sebelum jadi pejabat permainannya sudah sama oligarki-oligarki tadi itu. Ya, orang-orang yang jahat tadi itu udah akan sulit. Ya, dan akan senantiasa merusak, merusak dan merusak terus. Nanti ya rugi siapa lagi? Tetap rakyat. Rakyat biasa, rakyat jelata yang rugi. Kena dampaknya, kena musibahnya. Ya. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Yang dapat menyelamatkan lingkungan setempat, lingkungan hutan setempat, misalkan di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, di Papua, ini penduduk sekitar. Nah, penduduk sekitar, ya memang dia harus melawan. Nah, perusahaan ini, dialah yang mengendalikan para aparat itu, yang membayar para aparat, eh, kalau menggaji negara ya, tapi uang sampingan dari aparat-aparat itu, mereka yang membayar, mafia-mafia korporasi ini, itu yang membayar. Jadi ketika nanti rakyat itu, sebenarnya bukan melawan, rakyat ini, misalkan di daerah Kalimantan, ada hutan mau secara ilegal diambil alih untuk sawit, penambahan untuk menanami pohon sawit atau menambang, rakyat melawan, sukunya melawan, nanti yang maju personil polisi. Tapi polisi juga nggak bisa apa-apa karena apa? Dia merasa menjalankan putusan, entah itu putusan dari pengadilan mana ya, yang mengatakan bahwa ini sudah ada isinya. Ya, secara hukum benar, tapi secara sosial, secara alam, secara ekologi, secara ini lingkungan itu salah. Ya rakyat, sebenarnya rakyat itu pengen mempertahankan, bukan melawan, mempertahankan. Maka kita harus jangan sampai tertipu oleh diksi yang nggak jelas. Rakyat bukan melawan. Nah, nanti rakyat ini akan dipaksa untuk berhadapan dengan aparat yang bersenjatakan pistol dan sebagainya. Ini akan berbenturan antara anak bangsa. Ini diadu domba sama mafia oligarki tadi itu. Ya, mereka nggak pernah muncul ke permukaan. Coba teman-teman bisa nggak lihat mereka sering muncul di medsos, di TV, nggak akan pernah. Padahal mereka kaya sekali, bahkan menguasai media. Media televisi yang teman-teman tonton itu sebagian ada yang menguasai itu ya mereka. Jadi sekali lagi solusinya yang bisa menyelamatkan lingkungan tersebut, lingkungan yang akan direbut oleh mafia oligarki tadi itu, yang mengatasnamakan apalah pokoknya lah pajak atau sebagainya. Wong mereka kadang pajak aja mengemplang kok. Bahkan ada sebagian pejabat yang PT, nama PT-nya itu terdaftar eh, terduga terdaftar di Panama Papers tahun 2017. Yang intinya ya tidak membayar pajak itu. Sudah kaya tapi nggak membayar pajak yang besar misalnya gitu. Kembali lagi negara yang rugi, pendapatannya kurang, nanti rakyat kecil yang disedot, diperas sampai yang sekecil apapun dipajaki. Nah itu. Jadi silakan teman-teman dimanapun berada, saudara-saudara, mulai dari Sabang sampai Merauke, pertahankan. Kita coba berdaulat secara mandiri, bukan makar loh ya, berdaulat secara mandiri itu bukan. Yang kita lawan bukan pemerintahan yang sah, bukan negara, tapi kerakusan dari mafia ini yang memanfaatkan pejabat dan aparat untuk melawan rakyat dalam upaya untuk menguasai daerah-daerah yang sebenarnya sah, secara sah dikuasai oleh rakyat di situ selama bertahun-tahun. Oke teman-teman, semoga kita mampu bersatu secara mandiri untuk melawan para oligarki ini supaya rakyat, supaya tanah di Indonesia ini tetap asri ya. Ya, sebenarnya izin itu boleh-boleh aja, tapi kan kalau serakah,
Ya itu yang harus dilawan. Bukan dilawan ya, dipertahankan yang itu udah punya kita kok. Oke teman-teman, semoga ini menjadi pembicaraan kita semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.